Kalau dari pihak kami kan lebih dominan terkait kepada kegiatan yang mekanismenya. Meskipun sebenarnya kalau merefer pada RPJN sampai dengan 2045 nanti, kaki kita masih cukup challenging Pak, 9%. Alat peralatan apa saja yang sudah ada di sana mungkin bisa dijelaskan ke. Tidak ada yang dominan. Ekspor dan impor tipis lah. Tipis ya. 50% sedikit lebih banyak ekspor ya. Dan itu idenya bukan dari kami Pak, idenya dari customer loh Pak. Oh iya. Luar biasa. Langsung difasilitasi Pak. Plus dulu Pak TPSD. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita kembali di acara podcast Rumah Logistik DPW Alfi Ilva Jawa Timur. Hari ini kita programnya adalah The Cargo Operator. Nah, kita akan kembali lagi bertemu dengan tamu kita yang luar biasa. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Husni selaku host dari Rumah Logistik DPW Alfi Ilva Jawa Timur. Kebetulan saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh yang pasti semua sahabat logistik semua paham, yaitu Ketua DPW Alfi Ilva Jawa Timur, yaitu Bapak Sebastian Wibisono. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Wibi. Teman-teman sahabat logistik semua, kita tahu bahwa aktivitas kita banyak berkegiatan di Terminal Peti Kemas Surabaya. Sahabat logistik pasti akan tahu bagaimana perkembangan tentang Terminal Peti Kemas Surabaya. Hari ini tamu saya sangat spesial, yaitu pastinya teman-teman atau sahabat logistik juga mengenal beliau. Beliau adalah Bapak Wahyu Widodo selaku Direktur Terminal Peti Kemas. Selamat pagi Bapak Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Happy sehat. selalu. Mukanya muda terus. Iya betul ya. Ini kita sambil diskusi santai ya Pak ya. Kita sambil berdiskusi santai. Jadi sahabat logistik semua, kita menyapa sahabat logistik nih kepada seluruh peserta para yang mengikuti kegiatan di podcast kita ini. Kita ingin membahas berdiskusi dengan Terminal Peti Kemas. Mungkin Pak Wahyu bisa memberikan gambaran terkait dengan Terminal Peti Kemas ya Pak ya. Pak Wahyu mungkin mulai kapan Pak ada di Terminal Peti Kemas Surabaya Pak? Monggo Pak Wahyu. Baik, terima kasih atas undangannya. Kebetulan ini kan sebenarnya membayar hutang ya. Yang mungkin sudah ditunggu oleh rekan-rekan sekalian. Mohon maaf baru bisa join pagi hari ini. Sedikit memberikan gambaran, mungkin Bapak teman-teman juga sudah paham dan selama ini kita berinteraksi ya. Ya, Terminal Peti Kemas bagian dari subsistem logistik yang selama ini kita berinteraksi dalam pergerakan barang, dan TPS salah satu yang pemegang pasar terbesar di Tanjung Perak ini. Kebetulan kita berkontribusi untuk melayani aktivitas internasional hampir 82% dari total market Tanjung Perak. Berarti untuk internasionalnya yang lebih dominan ya Pak ya? Dominan, Ya, betul. 80% your share. Dari market ya. Ya, oke. Tapi secara nasional kami kurang lebih dari mungkin sampai dengan ini 10.400.000 kargo, 400.000 kargo. Kami kurang lebih berkontribusi mungkin hampir 15% dari kargo internasional ya. Nasional ya. Untuk nasionalnya. 15%. Kebetulan saya ini hanya meneruskan saja ini. Iya. Penugasan baru di Maret kemarin. Oke. Dan kebetulan kami juga sebelumnya banyak berinteraksi juga dengan rekan-rekan. Oke. Anggota Alfi juga mungkin salah satunya di terminal yang lain lah. Betul ya. Lamong, dan sebelumnya juga pernah di Jasa Terminal Indonesia.
Oke, Pak Wahyu, ini kami ada juga ingin menanyakan nih, ini karena nyambung nih Pak ya, bahwa TPS adalah bagian dari PT Pelabuhan Indonesia ya Pak ya. Betul, Pak. Kita tahu bahwa Pelabuhan Indonesia ini sekarang sudah menggabungkan menjadi satu ya Pak ya. Ya. Tadinya ada 1, 2, 3, 4 Pelindo ya Pak, sekarang menjadi satu. Mungkin ada yang bisa disampaikan kepada sahabat logistik semua terkait dengan ada perubahan, ada hal-hal baru apa yang terjadi setelah telah menjadinya Pelindo menjadi merger menjadi satu. Kira-kira ada hal yang lebih ada keunggulannya kah atau ada apapun mungkin bisa disampaikan kepada sahabat logistik Pak? Baik, mungkin sedikit mengulang ya. Ya. Beberapa informasi mungkin sudah pernah diterima oleh rekan-rekan sekalian. Pasca merger 1 Oktober 2021. Oke. Kebetulan kami baru 2 tahun ya. Oke. Bulan ini juga. Posisi Terminal Peti Kemas Surabaya yang dulunya berada di bawah langsung PT Pelindo 3. Ya. Sekarang Pelindo 3 sudah nggak ada lagi. Oh gitu. Langsung kita di bawah subholding Terminal Peti Kemas. Oke. Atau biasa kita singkat SPTP lah. SPTP. Betul ya. SPTP ini menginduk langsung ke Pelindo, Oke. Pelabuhan Indonesia, Hmm. yang biasa kita namakan HO atau Head Office. Ya. Ya. Jadi posisi TPS adalah salah satu operator terminal milik Pelindo. Oke. Posisinya kalau secara hierarki keorganisasian, kami ini cucu perusahaan Pelindo. Cucunya. Ya. Terkait dengan apa sih nilai tambah pasca merger, Ya. mungkin rekan-rekan bisa juga cross check ya. Ya. Berapa saat yang lalu, mungkin di akhir bulan lalu September ya, Oke. itu ada survei dari Bappenas Oke. untuk melakukan sigi kepada konsumen Ya. pengguna jasa logistik terhadap daya saing logistik Indonesia. Oke. 2013 terakhir di riset itu kan yang sering didengungkan ya, Ya, ya. logistik cost kita IPL-nya. 23% ya. Betul. Ya. Ini riset yang terbaru ini menunjukkan nilai 14,29%. Artinya ada Oke. penurunan cukup signifikan. Ya. Meskipun sebenarnya kalau merefer pada RPJN Oke. sampai dengan 2045 nanti, Mhm. kaki kita masih cukup challenging Pak, 9%. Tentunya perbaikan dan penurunan logistik ini nggak murni kontribusi dari Pelindo ya. Oke. Pelindo salah satunya lah. Iya. Dan risetnya menyatakan mungkin salah satu efek dari layanan akibat dari merger ini. Just info aja, pasca merger ini kita tidak lagi membagi-bagi layanan berdasarkan regional. Oke. Kita sudah clustering berdasarkan produk layanan ya. Oke. Ya mungkin beberapa teman-teman dari Supoli diundang ya, Betul, yang betul. fokus ke Iya. peti kemas ada, Iya, iya. yang non peti kemas, Oke. incas di Medan, nanti next time mungkin bisa diundang ya. Iya, iya, Mungkin iya. yang terkait langsung dengan Alfi Ilva erat kaitannya ini yang di saudara kami di subholding solusi logistik. Oke. Solusi SR. Logistik ya. Ada lagi yang di layanan Marine yang di Makassar. Betul, betul. Jadi memang sudah diklasterkan ya Pak ya, Cluster, diklasterkan berdasarkan masing-masing. Dari produk ya. Oke, customer daripada terminal peti kemas ini selain anggota kami ada pihak dari pelayaran ya Pak ya. Kalau dari pihak kami kan lebih dominan terkait kepada kegiatan yang mekanismenya baik itu sifatnya hanya pemeriksaan barang. Nah, apakah ada hal-hal yang baru nih Pak di pergudangannya dalam hal kita kan banyak anggota kami yang di PPJK Pak ya, Betul. proses untuk pemeriksaan, untuk kondisi sampai dengan saat ini apa saja Pak? Mungkin dari sisi peralatannya, dari sisi TKBM-nya untuk mendukung anggota kami karena kita juga selama ini kita sudah coba lihat beberapa kemarin sempat ada isu yang menyampaikan pada saat waktu banyak yang kena jalur merah Pak ya, itu paletnya katanya kurang Pak. Karena kalau pemeriksaan itu kan semua ditarik ya di roomnya masing-masing Pak. Nah itu mungkin apakah ada jalan keluar atau tips yang akan digunakan oleh pihak dari TPS gitu Pak? Ya, pertama kami tentunya menyampaikan permohonan maaf Ya. apabila ada sesuatu yang kurang dari layanan kami. Ya. Terminal ini Ya. kan rumah kami nih. Yes. Tapi sebagaimana yang dikatakan oleh rekan-rekan sekalian,
Ini kan banyak pihak yang terlibat, yang bersinergi bersama-sama memberikan layanan kepada satu customer. Betul. Mungkin ada kekurangan sisi kami, mungkin ada juga dari rekan-rekan yang lain. Tapi coba kami saling bantu-membantu lah. Apa yang bisa kami support, apa yang kekurangan dari instansi lembaga lain perlu kami support. Nah, itu yang mungkin perlu dipahami dulu polis seperti itu lah. Tapi pada prinsipnya sih memang sudah ketemu ya, kita sudah melihat kegiatan-kegiatannya yang pas pernah kita ketahui bahwa sekarang ini memang di TPS ini kita bisa mengetahui proses pemeriksaan jadwal kita. Emang lebih enak, lebih memudahkan buat kami di sisi kami. Juga yang kita ingin ketahui kalau dalam sisi di gudang itu alat peralatan apa saja yang sudah ada di sana, mungkin bisa dijelaskan kepada para sahabat logistik yang ada, Pak. Silakan, Pak. Jadi mengaitkan dengan program post merger kemarin, salah satu tahapan di 2 tahun awal ini kami mencoba melakukan standarisasi layanan. Khusus untuk yang di TPS, memang belum sampai ke skala global ya, tapi kami sudah menuju ke sana, tinggal membenahi beberapa fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan terbaru rekan-rekan. Termasuk mungkin bapak-bapak atau rekan-rekan juga bisa lihat ya, kami coba memperkaya fitur-fitur web akses kami. Terus ada aplikasi-aplikasi baru yang kami coba develop untuk membantu mempermudah akses teman-teman mendapatkan data, informasi dan lain sebagainya. Terkait dengan kesiapan alat, memang ada beberapa hal yang menjadi ranah kami, seperti kayak kebutuhan di gudang untuk pemeriksaan ya, forklift, ada stacker, itu kami siapkan. Perihal ada kondisi tertentu terkait dengan kebijakan dari rekan-rekan di instansi pendukung ya, kami coba semaksimal mungkin best effort lah memenuhi. Tapi mungkin ada beberapa kondisi kasuistis ya yang nggak bisa penuhi, ya kami mohon maaf lah. Tapi kami bersama dengan rekan-rekan di Bea Cukai dari karantina berupaya semaksimal mungkin lah. Bapak paham kan? Kami bekerja 24/7, Pak. Wih, itu dia, mantap ya. Tapi itu juga membutuhkan support supaya bisa berjalan ya. Karena kami nggak bisa kerja sendiri, kami buka rumah 24/7, tapi bagaimana yang ada yang lain? Percuma juga jadi ya, Pak ya? Iya, betul. Kalau bicara pertumbuhan, Pak ya, pertumbuhan kontainer tahun ini, kondisinya sekarang ini di Terminal Peti Kemas ada pertumbuhan naik atau pertumbuhan turun nih, Pak? Kelihatannya, Pak. Jadi kalau ini saya berkomentar TPS ya, TPS kita nanti ranah yang lain, teman-teman yang lain ya. Alhamdulillah sampai dengan posisi September ini, Pak, kami increase, Pak. Year on year. Baik terhadap, saya lihat kalau dari pertumbuhan ekspor impor juga tumbuh, Pak. Tidak ada yang dominan. Ekspor dan impor tipis lah. 50% sedikit lebih banyak ekspor ya. Tapi secara year on year kami tumbuh internasional itu sampai 5%. Nah, ini bisa jadi dari kami aja yang tumbuh atau memang rotinya marketnya juga tumbuh. Tapi dari perspektif regional memang tumbuh, Pak, kurang lebih 3-4%. Di tahun ini sampai dengan September ya. Sudah mulai sampai kenaikan dengan September ya. Yang mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan sampai dengan ngejar sampai akhir Desember, Pak. Iya, karena biasanya gitu, Pak. Terbesar itu di triwulan 4 ini ya. Quarter 4 ini yang. Iya, karena biasanya ada session di luar negeri, mungkin ada Christmas dan segala macamnya, biasanya ngejar ekspornya saat-saat ini yang dikejarnya biasanya. Jadi dalam artian dalam tahun ini volume itu sudah cukup naik ya, Pak ya. Cukup naik bagus ya. Kami proyeksikan akhir tahun ini bisa merecover volume yang kami capai sebelum COVID kemarin. Mudah-mudahan bisa mencapai. Kurang lebih sekitar berapa, Pak, kalau hitung-hitungan kami target itu 1,4 juta. 1,4 juta TEUs. Ini mungkin juga sahabat logistik juga semua paham terkait dengan adanya CDR, salah satu fasilitas yang diberikan baru nih, Pak. mulai ini, Pak ya. Ya, Pak. Bagaimana, Pak, perkembangannya? Ada hal-hal lagi yang baru lagi nih selain CDR. CDR ini sudah luar biasa, cukup membantu dan kita lebih banyak mengetahui apabila ada kondisi-kondisi tertentu. Cuman memang kan perlu ada konfirmasi dari pihak-pihak terkait kadang ya, Pak ya. Ada pihak-pihak pelayaran, ya, dari pihak pelayaran dan pihak lain ya intinya.
Tapi itu memang betul-betul membantu anggota, karena terus terang Pak, kadang-kadang kami itu ketiban pulung anggota kita ya, dalam artian gini, kontainer mungkin diambil dalam kondisi sudah jelek dari negara asal, importasi masuk ke Indonesia, turun di terminal. Kalau kita nggak punya data-data yang kuat bahwa memang kerusakan itu bukan semata-mata kami yang bawa gitu kan, kerusakan lama, dengan adanya CDR ini memang sangat membantu, dan ini mungkin kalau bisa dikembangkan lebih baik lagi gitu Pak. Ya karena salah satunya lemahnya kontrak kita ini. Iya, karena CIF ini CIF jadi kita tidak bisa mengatur efeknya gitu ya. Iya. Betul. Nah ini mungkin juga kita juga pengen tahu nih Pak tentang visinya Pak untuk ke depan nih Pak. Visi misinya dari terminal peti kemas ini apa kira-kira Pak? Container Damage Report ya. Yes, betul. Ini juga bagian dari kami berupaya untuk memberikan solusi ya. Iya. Kebutuhan dari rekan-rekan mitra, rekan customer ya. Dan kami berterima kasih Pak. Ternyata animo pemanfaatan sudah cukup tinggi. Iya. Jadi banyak juga respon positif memberikan masukan. Oke. Jadi fitur-fitur yang dulu kami develop di versi 1 sampai sekarang sudah banyak improvement. Oke. Nah, tentunya ini kan nggak berhenti di sini Pak. Betul. Kami mohon bantuan dari Pak Bibi dan Iya. Pak Usi untuk Iya. menyampaikan kira-kira in case ada yang perlu kami improve di situ apa. Oke. Itu biasanya menghubungi kemana Pak untuk hal-hal seperti itu Pak? Kami Misalnya masukan. dari kami ada yang Timnya ya? 24 jam per 7 ada Oke. di CBD kami, Oke. Commercial Business Development, Oke. atau melalui sektor juga, atau kontak langsung ke saya juga bisa. Ada mungkin Tapi alamat siap ya? email yang bisa Alfi dikontak ya? ya Pak ya? Iya, iya. Alamat emailnya nanti mungkin bisa Siap. nanti bisa kita akan tampilkan. Jadi misalnya ada Siap. perlu masukan dari pengguna. Kami sebagai pengguna iya, jasa, oh ada gitu kondisi mungkin seperti ya, ini, betul. mungkin kita bisa menyampaikan apa namanya untuk improvement di sisi terminal gitu Pak. Karena memang kita sebagai pengguna. Betul. Gitu Ini kan kira-kira Pak. Bagian upaya bersama untuk Sama-sama. mengencourage transparansi ya Iya betul. dan akuntabilitas. Betul. Tapi dari awal itu sudah bagus. Iya. CDR itu ada permulaan yang bagus Pak. Iya, Karena betul. isu PR kita selalu masalahnya. Iya, repair Itu yang pertama, Pak. Iya. Itu Iya, yang kayaknya pertama. TPS, kayaknya Iya. TPS pertama. Makanya. Dan itu idenya bukan dari kami Pak, idenya dari customer loh Pak. Oh iya. Luar biasa. Langsung difasilitasi Ya, Pak. Pak. Applause dulu Pak TPS nih. Keren. Tinggal kita Keren. develop nanti Iya, jadi. iya, betul. Bisa Betul. gitu. Nanti bisa diimplementasi, replikasi ke terminal-terminal Betul, lain. betul. Luar Jadi ini biasa. percontohan nih Pak ceritanya. Iya, betul. Luar biasa Iya. ya. Oke, nyantulnya tadi nyambung dengan yang visi-misi tadi Pak. Visi, oh ya. Ya kalau kami sih visinya sederhana aja Pak. Kami ingin berikan layanan terminal Iya. yang berstandar global lah. Iya, betul. Kami menyadari lah posisi TPS mungkin kalau dalam kancah persaingan internasional kami kecil ya, termasuk Iya. small pot ya. Hmm. Tapi kami ingin memberikan menunjukkan bahwasanya meskipun kami kecil ini kami powerful loh. Oh. Nah, Small is powerful. Yo. service levelnya internasional Ya, gitu kami kan, harus ya, toh? mengejar standarisasi itu. Iya, Jadi iya, kami betul. harus komplain dengan standar sistem. Iya, iya. Tapi emang udah luar biasa sih kalau kita melihat di TPS ini Betul. perkembangannya begitu mengikuti tentang IT-nya juga terus berkembang. Ya, kami Ya, informasinya pun sekarang juga lebih menarik. Dan yang gak kalah pentingnya juga saya mengikutin teman-teman yang di lapangan terkait mungkin dengan pungli. Saya dengar informasi di sekarang sudah mulai ditata lagi. Karena memang kan dari pihak-pihak lain ya, artinya mungkin bisa jadi bukan dari pihak TPS tapi Betul, betul. rekanan. Betul. Nah, kalau ada hal-hal lagi yang muncul misalnya kami bisa menyampaikan juga gitu Pak ya, kalau misalnya ada informasi-informasi. Dan ini saya lihat memang di kegiatan khususnya yang memang langsung berhadapan langsung dengan anggota-anggota kita. Betul. Terkait dengan, memang kalau dilihat di TPS di gudang itu CCTV-nya juga sudah banyak, itu paling tidak untuk Sudah ada progres mereduce ya, untuk untuk mereduce dalam hal-hal yang kira-kira adanya faktor pungli. Kadang-kadang juga bukan cuma pungli itu juga nih, kadang-kadang anggota kita juga nakal nih, artinya Ikut kita juga juga ikut di dalam situ, makanya kita ingatkan. Berkontribusi, Pokoknya kalau melakukan. ada yang hal-hal seperti itu segera dilaporkan, kita akan sampaikan kepada pihak terminal. Ya kita akan coba akan lihat dari feedbacknya pihak terminal. Sementara kalau dari pihak terminal sendiri apa yang Mungkin dilakukan untuk kiat-kiat ya, ya kiat-kiat yang ya. dilakukan? Jadi kami dalam hal merespon isu seperti itu, kami membuka channel whistleblowing Oke, semuanya. untuk 24 jam bisa dihubungi. Line khusus untuk Oke. menerima informasi terkait dengan isu gratifikasi. Oke. In case di internal kami ada yang
melakukan praktek-praktek seperti itu. Oh, oke. Kami juga sudah punya prosedur di internal kami. Kebetulan kami juga comply standar manajemen untuk anti penyuapan SMAP yang memang itu mandatori dari Kementerian BUMN sampai ke seluruh entitas BUMN. Jadi kami konsisten menerapkan itu. Di sisi pengawasan luar, kami juga ada, selain ada internal audit di tempat kami, kami juga langsung disupervisi oleh Serana PK, Pak. Bagaimana Bapak ketahui kan concern pemerintah untuk membereskan Pelabuhan, problem logistik, yang kegiatan tidak logistik bisa ya. diselesaikan secara klasik ya. Sehingga Masalah banyak klasik. program-program ad hoc yang kadang nggak kami rencanakan tapi mandatori harus segera dilaksanakan dalam rangka untuk merespon dan menata itu, Pak. Oke. Jadi kami berupaya di internal juga dan eksternal juga ada support, dan kami berharap ini kan bukan upaya sepihak ya, supaya bisa berjalan ya. kita bersama-sama berjalan. Saya kira stakeholder yang ada di pelabuhan ini visinya sama, Pak, menuju ke arah transparansi perbaikan tadi ya. Betul. Luar biasa. Meskipun tidak menutup ya, ada Betul. case by case seperti itu, kami siapkan channel untuk pelaporan dan lain-lain. Oke, terima Dan juga kasih. ini Pak, terkait isu mengenai pemeriksaan di lini 1 ini Nah, Pak, itu yang ke betul. depan ini gimana Pak, rencana yang akan dibangun oleh TPS ke depan ini? Pasca mergernya, TPS sebagai operation maintenance mengelola terminal, Ya. kami bersinergi juga dengan grup yang lain, Pak. Oke. Jadi saya sampaikan tadi ada Ya. subholding Pelindo Solusi Logistik Oke. yang nanti mereka akan kami libatkan berkolaborasi untuk penyiapan fasilitas pemeriksaan, mensupport teman-teman bea cukai untuk penyiapan X-ray, kamarin dan lain-lain lah. Ya. Oke. Ya, konsepnya sedang kami godok, Pak, Oke. bersama-sama dengan kementerian lembaga terkait supaya ini menjadi satu kesatuan layanan karena banyak pihak yang terlibat. Betul. Ya, supaya nanti bolehlah di internal kita banyak melibatkan beberapa pihak, tapi layanan customer satu kan. Iya. Dan teman-teman yang di customer nggak perlu terganggu dengan ini. Ya, kami sedang siapkan itu, Pak. Dan untuk itu kami sudah dari head office sudah mengalokasi investasi cukup besar itu. Ya kami berharap dari asosiasi juga kalau bisa kita juga dilibatkan untuk sharing session, Ya, Monggo. betul. untuk berdiskusi, kita juga bisa memberikan masukan atau advice sama-sama gitu loh Pak. Ya. Monggo. Sehingga nanti pada saat pelaksanaan, karena kami ini biasa dari pengguna jasa Pak, Ya. kita juga sering mendengar komplain-komplain anggota terkait Ya. masalah ini. Tentunya ini bisa menjadi masukan Ya, betul. buat tim TPS Ya. dalam meng-create ini. Karena ini udah bagus ya. Betul. Kalau semua pemeriksaan sebetulnya di lini 1 itu kan mengurangi cost gitu. Memang kalau udah bergeser ada Semua, pengeluaran gitu. dibawa ditarik keluar itu memang konsekuensinya Lucu ya, cost. dari publikasi keluar Iya. balik lagi itu kayaknya udah Kita berharapkan mudah-mudahan itu bisa terrealisasi ya Pak. Dalam artinya memang itu bukan domainnya TPS sepenuhnya. Betul. Artinya ada pihak-pihak lain baik itu dari lembaga-lembaga lain atau entitas-entitas lain yang ada di luar. Tapi kami berharap memang bagaimana caranya cost logistik kita ini bisa kompetitif, tidak murahan. Dia tidak murah ya Pak, tapi kompetitif gitu kira-kira Pak. Tujuannya sama ya. Tujuannya sama, Efektif betul ya, betul. Yang dalam waktu dekat ini kami memang menginisiasi tidak lanjut atas rekomendasi secara SPK, Pak. Iya. Jadi layanan yang sebelumnya ada di luar terminal seperti geser ke masuk ke lini 1. Nanti kami akan membantu proses ya navigasi bisnis dan Iya, kontrol betul. internalnya lah. Betul. Sebenarnya yang comply lah. Betul. Oke. Supaya nanti ujungnya itu customer transparan, dapat Yes. transparansi, ada fairness lah dalam berusaha lah. Oke. Baik Pak Wahyu, kembali lagi sahabat logistik semua yang mengikuti podcast kita hari ini. Banyak hal yang kita sudah diskusikan hari ini. Nah ini tadi Pak Wahyu menyampaikan 80% itu adalah kegiatan dari internasional ya Pak ya, artinya ekspor impor. Bagaimana dengan yang domestik? Karena sahabat logistik juga ada yang mempunyai kegiatan di antar pulau. Mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan untuk yang domestiknya Pak. Kira-kira seperti apa Pak? Ya. Jadi kalau dari sisi TPS, Ya. memang dominasi layanan kami adalah kurang lebih Internasional. 95% internasional. Oke. Kami hanya 5% saja. Ya. Tapi secara market peti kemas total ya, Ya. di Tanjung Perak Ya. kami berbagi, Pak. Oke. 30%. Kedua
BJTI. Oke. BJTI dominan juga ini, tapi di pasar domestik. Oke, domestik. Ya. Jadi porsi kami yang 5% dari volume total TPS Oke. ini memang challenging Pak, karena kami menyiapkan dermaga 250 meter dengan satu alat ini Ya. harus menjaga sinkronisasi dengan terminal-terminal domestik lain, Betul. saudara-saudara senior kami lah, Yes, ya. di GTI maupun dengan terminal Teluk Lamong. Iya. Mungkin preferensi teman-teman lebih banyak ke saudara-saudara kami Betul. persilakan. Oke. Prinsipnya kami terbuka, kita bersaing secara fair untuk memberikan Ya. layanan yang terbaik. Oke. Semisal ada layanan terbaik di TPS, monggo, Ya. kami siapin. Ya. Tapi ada yang lebih baik di tempat lain, monggo silakan. Ya. Tapi Ya. yang penting kami jaga di sini adalah equal treatment layanan Oke. dan tidak ada namanya Anggap masnya. pengajar ada. Udah bagi kue. Nggak bagi kue. Karena ini Udah under bagi kue, Pelindo semua ini. Iya, under Pelindo. Saling Iya. bersinergi bersama-sama, Ah. bersaing untuk memberikan layanan terbaik gitu Oke. aja. Kalau untuk kegiatan bongkar muat sekarang ini tingkat kecepatannya, mungkin peralatan-peralatan sisi yang ada di dermaga itu berapa Pak? Jumlah total yang untuk kegiatan bongkar muat kontainer, karena memang dominan kalau di TPS ini kan tidak ada yang curah ya Pak, semuanya kontainer semua ya Pak ya? Kontainer semua. Kontainer semua ya. Nah itu mekanisme saat ini yang berjalan seperti apa Pak? Sehingga kita pun juga paham bahwa aktivitas crane kontainer yang ada di dermaga itu berapa jumlah saat ini Pak? Jadi dari layanan internasional kami menyiapkan dermaga 1000 meter. Oke. Ini kami mendeploy ada 11 kontainer crane Oke. yang semuanya produktif memberikan layanan sampai dengan rata kami sampai 57 box ship hour Oh, dari target jamnya. dari Per kementerian, hour jamnya. ya, 50. dari target 50 ya. 50. Jadi kami masih di atas Oke. rata target. Hmm. Namun demikian mungkin ada beberapa keluhan terkait dengan kondisi dan sesuatu hal ya. Hmm. Terkait ada yang bisa kita plan, ada yang tidak. Yes. Yang mungkin trigger untuk case-case komplain seperti itu yang unplanned ini. Iya. Tapi kami coba mengantisipasi Pak. Ya. Jadi untuk ke depan, mengingat kita ini trennya kan menuju ke isu-isu sustainability, Ya. digital dan lain-lain. Ya. Kami yang di sisi dermaga Ya. untuk kontainer crane kami sudah fully supported elektrifikasi Pak. Oke. Tinggal kami nanti yang di tahun ini dan depan kami coba untuk melakukan peremajaan elektrifikasi di RTG kami, layanan Yang di storage ini Pak, lapangan. Ya, untuk lapangan. penumpukan ya Pak ya. Kami ada 22 RTG untuk melayani Bapak-Bapak sekalian. Ini nanti akan kami konversi ke energi karena energi listrik ini lebih Ya. efisien Pak. Ya, Kita ya, bisa reduce sampai 40% lebih efisien. Hmm. Dan alhamdulillah akan sedikit memberikan kepastian terhadap minimalisasi terjadinya breakdown. Oke. Efeknya kan tentunya kan kami Berarti mencoba akan untuk dirubah semua Pak ya. betul Ada akan pergeseran. menuju ke arah sana semua Hmm. elektrifikasi Elektrifikasi. supaya nanti ini juga isunya inline Pak Ya. dengan program kami terkait dengan isu sustainability, Oke. pelestarian lingkungan dan Iya, iya, lain-lain. iya. Betul, betul. Luar biasa. Iya, iya. Banyak hal yang kita dapatkan informasi mungkin dari sahabat logistik yang belum pernah mendengar ini sesuatu yang luar biasa, informasi dari Pak Wahyu kepada kita semua. Mungkin kita lagi mengarah kepada yang sering kali terjadi pada saat ada mungkin kita bicara terkait dengan ada nggak diskresi Ya. dalam hal kadang suatu saat ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin alat di blok ada yang kerusakan. Karena ketika itu ada kerusakan, pertama kami yang anggota kewalahan, jalan jadi macet. Nah, apakah ada mekanisme diskresi yang dilakukan? Apakah itu mungkin bisa juga mekanismenya kita nggak tahu ya di TPS, atau mungkin terkait dengan kompensasi? Karena gini, ketika kita terlambat Pak ngambil, kami kan pasti akan ada denda, ya kan? Nah ini saya juga pengen tanya nih, kayak halnya mungkin kalau
kita naik pesawat Pak 1 jam terlambat karena kesalahan dari Ini operator, berarti iya kan? SKP lah. Bukan sponsor kayaknya dia. Ini karena kadang-kadang Pak, tolong dong, harusnya kan Iya, equal iya. dong. Kalau kita yang salah, kita ada sanksi. Nah, bagaimana kalau di sisi terminal juga? Apakah dalam hal misalnya, oh rusakan, aku harus pinjam alat dari luar kalau memang dari dalam tidak ada. Nah, mungkin ada durasi waktu. Berapa lama durasi waktu kalaupun memang ada problem harus diselesaikan dulu, kalau memang tidak saya harus pakai cara lain. Monggo Pak. Ini voice of customer. Besok kan. Ini kami capture lah. Iya. Tapi, bukan sponsor kayaknya. It's okay. Ya. Bagus itu Pak, bagus Pak. Ya. Dan bagus, dan memang ini yang sering disampaikan ya. Ya. Prinsipnya prosedurnya kami setting Pak, Oke. default ya. Tapi Ya. in case ada hal tertentu yang Ya. extraordinary, Ya. ya semisal kayak kemarin jelang libur Ya. Idul Fitri. Idul Fitri, Iya. Bapak kan paham toh, kami Iya, juga betul. mencoba untuk mencarikan solusi, Iya. memberikan rilis-rilis, keringan-keringan dan lain-lain Iya. ya, semata-mata untuk kebaikan bersama dan lancar logistik ya. Iya. Dan termasuk seperti itu, Pak. Kami in case ada kasus yang berkenaan dengan gangguan di operasional, kami punya BCP, Pak. Oke. Business Continuity Plan. Oke. Jadi kami punya standar waktu yang Oke. apa harus kami lakukan Oke. dalam waktu tersebut dengan Oke. aksi-aksi khusus Hmm. supaya Tidak layanan stuck. nggak terganggu. Iya, tidak terganggunya layanan. Paling tidak Dalam macet kurun nggak waktu yang mengganggu, Iya, singkat betul. gitu ya Pak. Ya? meminimalisir terjadinya stuck di lapangan dan Iya. lain-lain lah. Hmm. Itu kami punya, Pak. Mm-mm. Perihal terhadap mungkin ada request tertentu terkait dengan keringanan denda dan lain-lain. Iya. Betul. Ini biasanya kami akan coba menggali Pak informasi ini triggernya apa sih? Kami Oke. coba petakan root cause. Ini juga penting Oke. buat kami Iya. sebagai lesson kami untuk perbaikan, Pak. Kami nggak Iya. menutup diri tanpa cacat ya. Iya, betul. Kemungkinan memang ada hal itu disebabkan oleh terminal. Iya. Kami fair, Pak. Iya. Kami fair. Ayo coba kita hitung berapa sih kontribusi kami. Iya, Nanti kami betul. akan coba berikan kebijakan ini. Tentunya ini bagian dari solusi yang coba kami tawarkan. Iya. Hal-hal tertentu yang mungkin memang ada beberapa Pak request yang Iya. kewenangannya bukan di kami, ada memang. Iya. Ya ini kami akan coba eskalasi ke yang memiliki otorisasi itu. Tapi yang bisa kami putuskan akan coba kami kondisikan lah yang terbaik untuk solusi bersama lah. Ini dia. Ini yang paling penting. Kita berharap itu dengan apa yang disampaikan Pak Wahyu, paling tidak sahabat logistik semua nih juga bisa paham kondisi-kondisi seperti ini. Jadi nggak melulu ya kalau dibilang oh kok nggak fair ya kalau bilang kita salah. Ini sudah terjawab. Ya, ya, ya. Artinya dari pihak terminal juga Ada satu melakukan kebijakan, kegiatan yang akan diambil langkah-langkah ya, namun tetap semuanya ada standar-standarnya gitu Pak ya. Betul, ada koridor-koridor misalkan ya. Ya. Data jelas, verified lah. Ya. Kalau tanpa data hanya kami kan juga nggak bisa menggali, Pak. Ya, Ini betul. problemnya di mana sih? Ya. Ya. Kalau memang datanya menyatakan demikian, ada kontribusi dari kami terhadap problem ini, kami akan berikan solusi lah, Oh. fairness lah. Oke, baik. Terima kasih nih Pak Wahyu, nih informasinya mantap luar biasa. Sedikit Pak, ini kaitan terkait dengan sedikit ada permintaan dari para anggota Siap. kami Pak ya, terkait dengan billing Pak. Ini Billing. billingnya kita ini yang kita keluarkan ini memang yang ada nomor masternya Pak ya. Munculnya itu nama kita. Ini kaitannya dengan sistem perpajakan juga Pak ya. Nah, kalau kita teman-teman kita nih juga banyak yang punya kegiatan di Jakarta. Mereka billing itu keluar berdasarkan DO, bukan atas nama PPJK-nya. Walaupun mungkin secara mekanisme pemotongan dan segala macamnya memungkinkan nggak Pak kira-kira ke depan ya. Kalau sekarang ini memang semuanya larinya ke Master. PPJK-nya berdasarkan By nomor master. masternya. Betul. Maksudnya kami ini billing itu keluar atas nama real importir atau real eksportirnya. Dari DO dasarnya. Berdasarkan DO ya. Artinya itu kalau itu memungkinkan itu sangat membantu kita karena Oh, gitu ya? ini yang sering kali terjadi, kita membandingkan kita dengan Jakarta. Di Jakarta Jakarta sudah seperti itu, Pak. Jadi kalau di Jakarta itu kalau kita ada kegiatan walaupun PPJK-nya A, dia keluar sesuai yang ada di DO. Nah, DO. mungkin Bapak bisa mengkomunikasikan dengan tim Ini salah satu Keuangan. yang sedang kita mau Iya. kodok diusulkan karena oleh Bapak gitu. terkaitnya nyambungnya itu dengan perpajakannya, Pak. Perpajakannya. Betul, betul, Pak. Gitu, Pak. Betul.
kira-kira bisa dibantu untuk dikomunikasikan dengan tim di internalnya Bapak gitu Karena ya? pada prinsipnya Pak, kita ini kan sebetulnya hanya membantu untuk membayar. Iya, memberi finance saja. Memberi finance saja. Iya. Dan ketika ini fakturnya Real malah cost kita atas nama serahkan. kita, itu sebetulnya sudah tidak ada profitable lagi dari Ya, situ. memang Hanya lewat pass-through aja. Ya, Hanya lewat pasar cost to aja. cost, Pak. Sehingga akhirnya ada administratif perpajakan yang tetap harus kita lewati ya. Pak? Iya. Nah, itu yang sebetulnya akhirnya jadi ribet gitu Iya. Pak. Nah, apakah memungkinkan, dan ini juga sudah berjalan di Jakarta. Iya. Sudah berjalan di Jakarta. Yang kita pikirkan kenapa kita mulai dari Iya. TPS mungkin bisa Iya. kita mulai. Salah satu manfaat merger kan tahu ya sepanjang itu, Pak. Iya. Seperti saya sampaikan tadi, Hmm. prioritas kita di awalnya standarisasi layanan, Hmm. termasuk di semua lini, termasuk Iya. proses invoice. Hmm. Invoice ini kan buat kami juga merupakan faktur pajak, Pak. Yes, Betul. Yang nanti betul. sudah dipakai, Pak. Iya. Pastinya harus comply dengan Iya. regulasi pajak. Nanti kami coba exercise ya. Iya. Iya. Dari timnya Pak Wibi, Pak Usi, maupun Iya. nanti merapat dengan Boleh, kami. boleh, Pak. Diskusi, prinsipnya kita coba cari solusi bareng-bareng lah. Betul. Iya, iya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Nah, kalau itu. bisa disederhanakan, kita Betul, sederhanakan. Iya. betul. Setuju. Nggak disimpulkan Simple. gitu ya, Nah. ngapain diribetin gitu ya. Think simple, Nah, simplify iya. things. Iya. Oke, ini mantap nih, sahabat logistik. Mudah-mudahan permasalahan-permasalahan kita terkait dengan hal billing, mudah-mudahan nanti akan kita tindak lanjuti. Iya, Mudah-mudahan oke. nanti Siap. ada way out-nya. Intinya kita kepingin semuanya itu bisa berjalan dengan lancar, baik itu dari sisi kegiatan operasionalnya, dari sisi administratifnya, ya itu bisa berjalan baik. Itu yang kita harapkan semua, Pak. Siap. Ini memang sebenarnya kita pengen ngobrolnya masih panjang. 2 jam lagi ya. Tapi Bang, kadang-kadang waktu ini yang suka iya. Gak terasa ya Pak ya? Terasa ya. Udah mau Udah, aduh. Udah nggak ada kopinya. Kalau ada kopinya kan terasa bisa sehari nih. Bisa. Wih, udah 2 jam. Ya, mungkin sebelum kita berpisah Pak, mungkin ada hal-hal yang disampaikan kepada anggota kami Pak terkait dengan layanan yang akan mungkin program kedepannya dari terminal Peti Kemas bisa disampaikan ke ini sebagai closing lah Pak. Oke. Untuk anggota kita. Silakan Pak. Jadi kami mengucapkan terima kasih ya atas support pada TPS selama ini. Ya. Tentunya layanan kami ini nggak sempurna, dan untuk menuju sempurna dan Ya. memberikan manfaat untuk semua, kami sangat berharap masukan-masukan yang disampaikan Pak Uzi tadi, Ya. Pak Wibi tadi, ini menjadi voice of customer lah buat Oke. kami, yang nanti menjadi PR kami untuk kami tidak lanjuti. Ya. Tentunya ke depan apabila ada keluhan-keluhan, masukan yang Ya. mungkin bisa memberikan improvement buat kami Ya. untuk mendevelop sesuatu yang baru atau menyempurnakan sudah ada, monggo. Siap. Jangan sekali-sekali untuk memberikan masukan ke kami lah. Oke. Dan sama-sama saya yakin sinergi kita ini nanti bisa memberikan yang terbaik lah untuk kita semua tentunya ya. Iya. Wah, ini luar biasa. Di tengah kesibukannya Pak Wahyu bisa hadir di sini, kita sangat senang sekali, dan sahabat logistik juga bisa langsung bertemu ya, walaupun melalui media YouTube ini, tapi paling tidak minimal ini sudah sangat membantu kita mendapatkan banyak informasi-informasi dari Bapak, dan harapan kita tidak hanya sampai di sini saja Pak. Betul, ya. Mungkin next ke depan kita kepingin juga ada mungkin hal-hal baru yang dimunculkan atau dihadirkan oleh Terminal Peti Kemas bisa disampaikan juga melalui media ini. Kita bisa ketemu lagi untuk menyampaikan kepada anggota-anggota kita. Ya, betul. Gitu ya Pak ya. Siap-siap. Mudah-mudahan ya. Mungkin kami ada program-program yang perlu sosialisasi, Ya, bisa memanfaatkan betul. podcast ini ya. Iya, Masih bisa memanfaatkan betul. tempat Iya, kita. Contohnya kayak tadi kan, sebetulnya yang karantina nanti di Bejuk ya di lini 1 tuh sangat bagus banget. Iya. Pak, gitu. Iya. Jadi semua terkonsentrasi di terminal, Betul. di lini 1. Itu pointernya. Tadi saya ambil garis benang merahnya itu 1. Yang kedua, transformasi sistem ini sudah TPS CDR salah satunya, Iya. itu sudah merupakan satu yang baru ya. Iya, bagi iya. kita. Dan termasuk tadi yang Billing billing terakhir. tadi. Jadi pointer 3 ini memang konsen lagi kita mau godok supaya ini bisa jadi jalan di terminal. Dan ini nggak boleh berhenti ya Pak, harus Iya, Betul. Tentunya Lanjutan. kami ini kan menjadi tujuan ekspor impor Iya. untuk Terbesar 16 di- negara Pak. Betul. Hmm. Kami langsung ada rute direct 50%, Mhm. 16 negara.
Dan kami pun sudah menyiapkan 31 servis. Tuh, Nah, hari ini pun nambah satu ini. Iya. Di tahun ini kami ada 7 servis tambahan. Ya itu tentunya memberikan solusi-solusi tadi yang dulunya agak mahal menjadi lebih efisien lagi gitu. Luar biasa. 80% yours itu masuk di terminal Peti Kemas Pak. Luar biasa. Untuk Jawa Timur, makanya Betul. layanannya harus Top ya. top. Ini kan nggak bisa sendirian kami. Betul. Ini harus Sama-sama didukung oleh kita. teman-teman dari Alfi. Oke, sebelum kita tutup, Ya. saya mau minta satu kata atau satu kalimat buat Alfi Jatim dari Bapak selaku Direktur TPS. Apa kira-kira ya? Speech. Buat kita, buat Alfi nih. Ya saya yakin dengan kepengurusan Alfi yang baru, Iya. yang ini image-nya kan image anak muda ya. Iya, salah. Tren anak muda Iya. sekarang ini. Ketuanya anak muda, Pak. Tentunya kan Udah sedikit Orang ketua gitu. Nyaris ketua. Nyaris ketua. Masih muda Pura-pura tapi nyaris. tentunya akan memberikan warna baru. Saya yakin ide-ide baru dan inovatif Ya. bisa kita kembangkan ya. Iya, Kita betul. ketemu. Tentunya dengan keterlibatan talent-talent muda. Ya. Di kami pun juga mayoritas milenial. Oh iya, saya lihat kemarin Jadi, meeting itu Iya, udah muda-muda semua. Harusnya Wah, kalau luar biasa. ngobrol bareng dalam Iya. satu forum itu bisa connect. Cocok. Satu frekuensi. Satu frekuensi. Ini mohon masukan dari rekan-rekan Alfi. Iya Pak, sama-sama. Nanti kami juga mungkin punya beberapa program yang kami butuh bantuan untuk di-share di siniaran Oh, ini. siap. Podcast Siap. ini nanti kami akan Siap. bantu untuk Iya. mohon bantuan untuk bersinergi lah. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas kehadirannya, atas informasi yang sudah disampaikan kepada anggota kita. Baik, para sahabat logistik, kita sudah pada penghujung waktu dari mulai hampir 45 menit kita diskusi Ya. di sini, tak terasa memang waktu yang harus ada batasnya. Kepinginnya ngobrolnya lebih panjang, tapi memang waktu yang harus membatasi kita. Saya selaku host dari podcast Rumah Logistik DPW Alfi Jawa Timur mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Wahyu atas kehadirannya dan Terima kasih, Pak bisa Wahyu. hadir di tempat Terima kasih. kita, dan mudah-mudahan ini bisa lebih mengembangkan dan memudahkan semua anggota atau sahabat logistik dalam melakukan kegiatan di Terminal Peti Kemas Surabaya. Jangan lupa like, comment, and subscribe pada YouTube DPW Alfi Jawa Timur. Dari saya, sekali lagi mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang pas, dimohon dimaafkan. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Wahyu. Tanjung Perak tepi laut.